ucapkan kepada para juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, terimalah salam damai dari saya Setiotu Namurnya. Perkenalkan, nama saya Senjita. Saya akan membawakan kisah yang berjudul mengalahkan cinta dengan kedamaian. Suatu ketika di zaman Sang Buddha, tepatnya di kota Savatthi, para petapa merasa iri dan dengki terhadap Sang Buddha karena semakin hari semakin banyak orang yang datang, baik kaya maupun miskin, untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Petapa mulai kehilangan para pesertanya dan para pendukungnya, dan penghasilannya pun mulai berkurang. Suatu ketika, salah satu petapa memberikan ide untuk menjatuhkan Sang Buddha. Aha, aku ada ide. Bagaimana jika kita meminta bantuan dari wanita tercantik di sini yang bernama Cinca untuk menjatuhkan nama baik Sang Buddha? Tidak disangka, ide keji dan menjijikkan seperti itu dengan mudahnya disetujui oleh para petapa. Lalu mereka pergi menemui Cinca dan Cinca pun setuju. Cinca mulai merencanakan ide-ide buruknya, rencana-rencana jahatnya. Setiap malam, setelah para penduduk pulang dari wihara Jetawana, ia berpura-pura menuju wihara tersebut dengan menggunakan pakaian yang rapi, parfum yang sangat wangi, dan bunga-bungaan. Ketika ditanya, "Kemana kamu akan pergi?" ia selalu menjawab dengan sangar-sangar, sehingga para penduduk mulai merasa curiga bahwa ia telah menghabiskan malam dengan Sang Buddha. Setelah beberapa bulan, ia mengikatkan kain pada perutnya sehingga tampak seperti wanita hamil. Ia pun mulai menyebarkan gosip-gosip bahwa anak yang ia kandung adalah anak Sang Buddha. Para penduduk tentu sudah mulai curiga, namun mereka tidak langsung mempercayainya. Tapi semakin menjadi, ia semakin mengarang kebohongannya. Ia semakin menjadi-jadi, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk muncul di hadapan Sang Buddha. Suatu malam, ketika Sang Buddha sedang berkhotbah di wihara Jetawana, ia muncul di hadapan Sang Buddha dan berkata, "Bagaimana engkau begitu tega? Lihatlah aku, engkau telah menghabiskan malam denganku. Lihatlah anak ini adalah anakku juga. Bagaimana bisa engkau begitu tega?" Lalu Sang Buddha menjawab dengan tenang, "Apapun yang kamu katakan, benar atau salah, hanya tata gata dan kamu yang tahu." Di waktu itu, Dewa Saka, Raja para Dewa, menyadari bahwa itu adalah kebohongan. Ia memutuskan untuk memberitahukan dan membongkar kebohongan tersebut. Ia beserta 4 dewa lainnya turun ke bumi dalam wujud tikus. Itu menggigit kain-kain yang terikat pada perut Cinca, sehingga kain itu terlepas dan kebohongannya pun terbongkar. Para penduduk sangat kesal, sangat marah. Mereka mengusirnya. Pergi dari sini. Kami tidak mau melihatmu. Dasar wanita yang dalam pintu. Pergi dari sini, pergi. Cinca yang sudah panik dan malu, ia segera lari keluar. Saat dia berlari, bumi terbelah dan bumi pun menelannya, serta api neraka Wiji menghamparnya, sehingga ia pun musnah dan terlahir di neraka Wiji. Keesokan harinya, para biksu berkumpul dan membicarakan hal tersebut. Mereka berdiskusi tentang apa yang dilakukan oleh Cinca terhadap Sang Buddha untuk menjatuhkan reputasi. Mereka berkata, bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu, dan pada akhirnya ia hancur oleh tipuannya sendiri. Sang Buddha yang melihat mereka sedang tertipu mendengarkan mereka dan menjelaskan bahwa
kehidupan yang lampau, Cinca juga melakukan hal serupa. Beliau menjelaskan bahwa kebenaran akan selalu terungkap dan segala sesuatu yang berbau curang, tidak benar, melanggar moral akan mengakibatkan akibat yang buruk bagi pelakunya. Pesan moral yang saya dapat dari cerita ini adalah saya mendapatkan dua pesan moral di sini. Yang pertama, janganlah kita memendam rasa yang namanya iri dan dengki. Pencapaian kita dan orang lain tidak mungkin sama. Orangnya saja sudah berbeda. Dimulai dari pikiran yang buruk, kita sudah dapat menimbulkan tindakan yang buruk, dan itu akan mendapatkan karma yang buruk. Pesan moral yang saya dapat kedua, sepandai apapun kamu berbohong, kebohonganmu pasti akan terungkap. Jadi, alangkah baiknya bila kita berkata jujur dan apa adanya. Begitulah kisah yang saya bawakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setyotu Namo Buddhaya.